Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Salam, brother. Ketemu lagi, baru ketemu. Baru ketemu. Jadi kesempatan kali ini Majelis Kongres, walaupun kepanjangannya Kongkong nggak beres-beres. Kongko nggak beres-beres. Kongres Kongko nggak beres-beres. Boleh juga nama lo. Keren ini. Obrolan kita beres. Oh, obrolan kita beres. Gimana bro? Kabarnya tadi ini lagi ada kesibukan dengan UKM. Benar. UMKM. UMKM. Yang ada di Kota Bekasi. Benar sekali. Jadi itu apa yang digarap tuh apa tuh? Jadi gue punya komunitas namanya Novel Network. Nah kebetulan aja namanya sama seperti nama gue. Padahal itu bukan nama gue itu novelnya. Jadi novel itu singkatan dari new, N-nya itu new, O-nya itu opportunity, ya kan? New opportunity, from, F-nya itu from, E-nya itu every, L-nya itu learning. Jadi new opportunity from every learning. Panjang juga ya. Gitu. Nah, jadi setiap pembelajaran selalu ada opportunity, kesempatan yang baru. Okay. Jadi kalau kita mau belajar, pasti selalu ada kesempatan yang baru. Okay. Selalu di sana ada sesuatu yang membuat kita lebih maju dan lebih sukses. Keren. Nah, kenapa? Itulah silaturahmi. Jadi kan novel network. Iya, berjejaring lah. Iya kan, jaringan, silaturahmi. Setiap kita silaturahmi, pasti selalu ada pembelajaran yang baru dan selalu mendapat hal yang baru sehingga membuat kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Oke. Di sini di network ini, maksudnya di jaringan UMKM ini dikhususkan untuk anak muda aja atau memang segala usia? Jadi novel network ini isinya bukan cuma UMKM aja, tapi seluruh pemuda, pemudi ataupun ya senior asal mempunyai jiwa muda, dia tergabung di dalam novel network. Nah, novel network ini tidak terpaku dalam satu profesi aja, tapi semua profesi. Mulai ada yang dari birokrat, ada yang pelaku usaha, ada yang pekerja, ya kan, ada juga yang mahasiswa. Mereka berkolaborasi satu sama lain. Ada di Novel Network, walaupun fokus pemberdayaan pada UMKM, benar nggak sih? Benar sekali. Fokusnya UMKM, walaupun yang tergabung di situ, misalnya belum memiliki bidang usaha, tidak masalah. Tidak masalah. Karena kenapa tadi? Karena untuk belajar juga. Belajar. UMKM itu otomatis kan membutuhkan pekerja. Pekerjanya ada di dalam situ, komunitas itu. Karena kan ada yang tadi mereka bukan pelaku usaha, tapi mereka mempunyai profesi di bidang tertentu. Bisa gabung dengan pelaku usaha tadi. Terus kontribusi. Terus juga di situ ada birokrat, mungkin mereka ingin membuat izin atau tidak mengerti caranya. Nah, di situ ada yang langsung mengajarkan sehingga mereka mendapatkan sesuatu apa yang mereka butuhkan. Iya, mungkin gitu. Kadang-kadang UMKM itu terbentur dengan hal-hal yang sifatnya formal. Benar. Bikin apa kalau sekarang tuh izin-izin lah. Izin gitu kan. Itu kan kadang-kadang kalau anak muda tuh ribet. Ya, iya. Di sini bisa diajarin langsung. Nah, kalau yang kegiatan tadi katanya tuh dari Pak. Jadi gini, Novel Network itu punya kegiatan namanya KUA. KUA-nya itu bukan buat kawin ya. Jadi namanya KUA itu dikira untuk kawin-kawin, padahal bukan gitu kan. Nah, KUA itu singkatan dari kunjungan usaha anggota. Jadi kita akan mengunjungi pelaku-pelaku usaha yang tergabung oleh Novel Network. Nah, jadi Novel Network ini jaringan untuk kita mendatangi pelaku usaha yang berkolaborasi dengan Novel Network. Sehingga nanti pelaku-pelaku usaha tadi kita datangin tempat tempe. Terus kita punya teman pengusaha restoran, dia butuh tempe, bisa beli dari mix and match. Novel Network ini juga melakukan artinya mix and match untuk menyalurkan. Benar sekali. Jadi sekarang kita kerja nyata. Kita udah nggak perlu pakai yang cuman diskusi ngomong doang atau mungkin masih wacana-wacana, udah nggak zaman. Kita anak muda ini langsung eksekusi aja, ya datengin kolaborasiin jadi hasil uang, sih itu aja. Dan ini udah berjalan berapa lama? Sini udah berjalan kita kalau nggak salah udah hampir mau 2 bulan ya. Mau 2 bulan lah kita jalan. Dan sudah punya memiliki. Dan alhamdulillah sudah memiliki member cukup banyak dan membernya sudah saling berkolaborasi dan sudah saling menghasilkan. Gitu. Jadi kita bekerja nyata aja, nggak perlu banyak wacana lah.
yang sudah ada nih di Novel Network, berarti kalau misalnya tempe kan usaha food, ada tempe, ya. Ada kopi, kuliner lah. Ada kuliner, gitu, terus ada profit dari TNI Polri, ada dari pekerjanya, ada. Kalau di industri kreatifnya? Industri kreatifnya ada, dari medianya ada. Media juga ada. Ada. Jadi di Novel Network ini udah banyak teman-teman yang berkolaborasi, bahkan artisnya pun ada gitu kan. Artis, seniman, aktor gitu ya. Aktornya ada, ya kan. Aktrisnya juga ada gitu kan. Okay. Saat ini baru fokus di Kota Bekasi. Di nasional, di Bali kita udah ada. Oh, di Bali ada. Jaringan di Balinya ada, jaringan di Surabayanya ada. Jadi teman-teman di Kota Bekasi, karena gini, munculnya itu idenya dari Kota Bekasi. Oke. Ya kan? Nah, Kota Bekasi ini jadi muncul ide, gagasan ini, dan akhirnya kita angkat nasional itu munculnya dari Kota Bekasi. Oke. Ya kan? Jadi kalau biasanya nasional itu munculnya dari Jakarta, gitu kan? Ini enggak, nasional itu munculnya dari Kota Bekasi. Ide dan gagasan itu dari Kota Bekasi sehingga menjadi nasional. Arah baru yang berbeda. Arah baru yang berbeda. Biasanya Kompas apapun gitu kan, sentralnya Jakarta. Nah ini enggak, sentralnya di Kota Bekasi. Kita buktikan bahwa Kota Bekasi bisa menjadi sentral of nasional juga gitu. Nggak sekedar kota satelit. Iya, nggak sekedar. Di sini banyak gini loh. Kota Bekasi ini sebagai penyangga ibu kota, dan bahkan banyak pekerja-pekerja atau pelaku-pelaku usaha kreatif itu yang dari Jakarta itu tinggalnya di Kota Bekasi. Oh iya. Ya kan? Nah, makanya kenapa nggak kita munculin itu semua dari Kota Bekasi untuk nasional gitu kan? Nah, inilah ide, ini gagasan dari anak-anak muda Kota Bekasi untuk bawa Kota Bekasi untuk nasional. Gitu kan? Nah, inilah yang kita lakukan. Kalau misalnya nih pelaku usaha mau UMKM, mereka misalnya tidak terkendala dengan produk, tidak terkendala dengan distribusi market gitu. Karena itu di sini artinya di Novel Network bisa diakomodir, bisa dibantu. Benar. Kalau dari sisi kapital atau modal, ada, karena di sini ada perbankan di dalamnya yang untuk bagaimana cara membantu menurunkan dana kur, ya kan? Besok gua daftar. Pendampingan ada di sini. Jadi di sini itu tempat eksekusi. Jadi bukan tempat wacana. Kalau udah denger modal itu langsung tergerak. Iya. Jadi semuanya ada di sini. Tinggal kita mau melaksanakannya, mau mengambil itu atau tidak. Jadi kalau di dalam Novel Network teman-teman juga cuma diam dan hanya melihat aja, ya akan menjadi penonton. Tapi kalau teman-teman mau memanfaatkan networking yang di dalamnya menjadi kolaborasi dan menanya, teman-teman akan mendapatkan apa yang teman-teman inginkan. Jadi kalau kayak misalnya para profesi tadi misalnya berbagi sharing pengalaman, itu juga ada agendanya nggak? Ada agendanya. Misalnya orang-orang perbankan, orang-orang ahli finance gitu, bagaimana sih mendidik atau mengedukasi teman-teman pelaku usaha yang mereka tahunya kan produksi, manajemennya mungkin kan masih terbata-bata. Pendampingan usaha ada juga. Ada. Jadi karena di dalam Novel Network ini kebetulan ada teman-teman dari HIPMI, gitu, ada teman-teman dari Kadin. Nah, jadi mereka-mereka yang ekspertis di bidang usahanya ikut mendampingi teman-teman yang memang mau mengembangkan usahanya, gitu. Keren. Jadi Novel Network itu serba ada lah di sini. Targetnya apa? Targetnya bagaimana kita bisa menjalankan atau disebutnya mengkonkretkan, merealisasikan impian-impian anak-anak muda untuk mencapai tujuan kesejahteraannya mereka. Anak muda banyak mimpi, gitu anak muda banyak energi. Anak muda banyak energi, anak muda banyak mimpi, dan juga orang-orang yang berjiwa muda, walaupun dia senior tapi jiwanya muda, gitu kan? Kita langsung bisa mengkonkretkan mimpinya dengan jaringan silaturahmi tadi, gitu. Jadi dari sisi kulinernya ada, produksi rumahannya ada, terus industri kreatifnya ada, perbankannya juga ada. Bener. Apalagi kira-kira yang belum bisa saya sebutkan? Ternyata memang ada di Novel Network. Hampir semuanya ada. Hampir semuanya ada. Dari A sampai Z ada semua. Jadi kalau mau nanya Novel Network ini, karena tempat silaturahmi kita tidak pernah membatasi. Karena kenapa?
gini loh, kalau kita hanya terfokus dalam misalkan teman-teman ada yang masuk dalam asosiasi tempat makan ya, dia cuma tempat makan aja. Masuk dalam asosiasi misalnya pengusaha ya cuma kumpulan para pengusaha aja. Tapi di Novel Network ini tidak membatasi mereka dari latar belakang dan profesi atau kumpulan manapun. Tapi di mana mereka ingin mempunyai semangat yang sama untuk kesejahteraan, mereka akan sampai di tujuannya terakomodir walaupun background mereka berbeda-beda. Jadi kita tidak pernah membedakan gitu. Karena ya tadi Tuhan tidak pernah membedakan setiap manusianya. Nah, begitu juga apalagi kita manusia. Kita manusia tidak boleh membedakan setiap manusia yang ada. Karena kita hidup semua sama. Manusia itu sama, nggak ada yang membeda-bedakan. Jadi bagi saya mau latar belakang apapun tidak bisa membedakan kita semua. Karena kita semua mempunyai tujuan hidup dan semangat yang sama. Nah, maka itu kita kolaborasi mereka di satu tempat, satu wadah yang mereka sama tinggi dan sama duduk. Gitu. Jadi excited banget sih sebenarnya dengerin semua tadi apa yang ada di dalam Novel Network ini. Kalau dari Bang Novelnya sendiri, gagasan ini timbul karena keresahan atau mungkin karena memang apa sih motivasinya awalnya itu? Munculnya Novel Network itu idenya bukan dari saya sebenarnya, tapi dari teman-teman anak kota Bekasi, anak-anak muda. Karena waktu itu banyak anak-anak muda datang ke saya, Bang, saya ingin belajar usaha, gimana caranya? Saya memberikan masukan. Terus Bang, boleh nggak jembatin saya ke sini, saya jembatani. Terus mau apa lagi? Ya intinya saya hanya bisa membantu apa yang saya punya jaringan. Nah disitulah anak-anak muda bilang, Bang, kenapa nggak kita bikin komunitas? Komunitas apa? Di komunitas Novel Network. Janganlah, masa komunitas nama saya kan kurang bagus, saya bilang. Masa kalau bikin komunitas Novel Network kan kesannya kayak saya terlalu narsis gitu kan. Nah, enggak Bang. Terus dia bilang, enggak Bang, kalau misalnya Novel Network itu bukan nama Abang, kebetulannya sama. Nah terus singkatan apa? Novel Network itu singkatan. Apa singkatannya? Singkatannya itu New Opportunity from Every Learning. Wah, kalau itu boleh, selama itu bukan sebuah nama saya dan kebetulan sama dan artinya tapi beda dan tujuannya untuk orang itu bisa belajar, saya setuju, saya bilang oke aja. Nah akhirnya terbentuklah itu. Nah networknya itu diambil mulai dari awal mula dan network yang saya punya. Berikutnya adalah network dari teman-teman yang sudah tergabung. Karena apa? Dari lingkaran yang kecil awal sampai besar. Karena setiap orang yang tergabung di sini kan mereka punya networking juga yang dikolaborasikan bersama sehingga menjadi besar gitu. Dan sekarang pun artinya memang sudah ada hasilnya. Sudah berjalan. Sudah ikut dan contoh aja. Mendapat bantuan. Dengan KUA kita lakukan kunjungan usaha aja. Setiap kita kunjungan usaha itu pasti kita bawa tim untuk datang mencobain makanan teman-teman dan kita belanja di restorannya. Jadi kita beli langsung ada revenue. Di situ ada revenue perputaran ekonomi langsung, gitu kan? Setiap kita kunjungan teman-teman kita, pasti kan kita akan belanja, akan makan di situ. Di situ langsung konkret, gitu kita kunjungan. Sekaligus kita mempromosikan tempat usaha teman-teman kan gitu. Jadi kita mulai dari hal kecil aja, nggak usah wacana-wacana. Jadi sebenarnya itu bukan hal kecil, itu udah berdampak besar sih. Untuk pelaku usaha mikro lah gitu. Karena usaha rumahan. Kalau tadi kan misalnya ngomongnya tempe, industri tempe dengan adanya asosiasi mereka, dengan adanya distribusi produk mereka itu sangat membantu. Iya, itu yang kita lakukan. Yang bisa kita lakukan apa yang bisa kita capai dulu lah, gitu. Sambil nanti pelan-pelan untuk menjalan lebih besar. Nah ini sedikit off the box-nya nih atau keluar dari topik dikit. Nah, kalau tadi kita lagi ngomongin masalah UMKM dan Novel Network-nya. Kebetulan tadi kan ke pabrik tempe ya? Benar. Kan isunya nih, harga kedelai itu bakal naik. Benar. Seperti tadi yang dikeluhkan oleh Pak Carsono yang memiliki industri tempe tadi. Jadi kan apa yang bisa diupayakan dari Novel Network? Tadi Novel Network juga menyampaikan pada sekarang kita ada YouTube-nya juga. Kita di situ menyuarakan kepada pemerintah untuk bisa menstabilkan harga kedelai sehingga tidak berubah-ubah kan gitu. Sebagai bahan dasar tempe. Dan juga dengan jaringan Novel Network akan beraudiensi dengan pemerintah terkait untuk mencari solusi bagaimana harga kedelai ini bisa satu harga tanpa berubah-ubah kan gitu. Artinya pada sisi birokrasi itu tahapannya audiensi ya? Iya, audiensi memberikan masukan sehingga ada satu perubahan lah
gitu. Tapi ada nggak kepikiran kira-kira ide lain mungkin? Ide lainnya satu, kita akan mencoba menanam sendiri di wilayah Kota Bekasi yang lahannya cukup besar dan lahan tidur. Kita mau nanam sendiri aja, kenapa nggak kita coba? Kan gitu. Dari kita untuk kita gitu. Betul, karena kan gini, populasi rakyat atau masyarakat di Bekasi sendiri yang segitu banyaknya. Benar. Terus artinya potensi pasarnya juga bagus. Bagus. Dan memang makanan favorit gitu. Bukan itu tempe. Benar. Hanya di beberapa daerah. Tapi Bekasi kalau ngomong sebagai pasar tempe gitu, kenapa enggak? Ya memang bahan bakunya juga di Bekasi. Kita akan mau mencoba. Novel Network akan mau mencoba. Kita menanam sendiri. Kita akan coba menanam sendiri supaya itu bisa jadi sumber pendapatan juga kepada teman-teman yang memang mempunyai lahan luas atau lahan rumahan juga yang kita kumpulin nanti gitu. Itu benar inovatif aslinya kalau emang itu terjadi ada dari kita untuk kita. Dari benar-benar bahan bakunya ada dari produk taninya kemudian jadi produk olahan dan produk jadi makanannya. Kalau itu terjadi di Novel Network itu asli keren. Iya. Dan ini kita akan buat karena saya sudah pernah buat hidroponik dari padi. Jadi padi kita bikin di hidroponik. Oke, dan jadi hasilnya untuk konsumsi sendiri. Untuk kita jual, udah bisa dijual. Udah kita bisa jual. Oke. Gitu. Kita sudah berhasil menjual. Bahkan aquaponik lagi. Aquaponik itu yang atasnya kita bikin pokoknya padi, air mengalir, atasnya padi, bawahnya lele. Oh, gitu. Hibrid lah. Iya, hibrid lah kita bikin. Kalau di otomotif mobil tenaga listrik juga. Kita sudah coba dan sudah berhasil. Mungkin jelas nih Pak. Iya. Ada yang mau disampaikan ya sih untuk masyarakat luas lah, kaitan mungkin UMKM, kaitan mungkin dengan Novel Network sendiri. Harapannya, ekspektasinya atau apa yang bisa mau jadi tujuan apa? Saya cuma mengimbau pada teman-teman semua, kalau mempunyai kreativitas, mempunyai keinginan, ya jangan pernah kendor, jangan pernah menunggu, tapi lebih baik kita memulai. Salah itu lebih baik daripada diam. Action aja dulu. Salah itu lebih baik daripada diam. Persoalan bonyok urusan belakangan. Yang penting mulai dulu. Kita belum tentu. Contoh, kita diam bonyok, kita mulai bonyok. Lebih baik memulai. Karena apa? Pasti akan ada hasilnya. Walaupun bonyok. Kalau diam udah pasti bonyok. Kan gitu. Itu kalau di pepatah Arab nih Bang. Iya. Abang orang Arab. Iya. Saya orang Indonesia keturunan Arab. Jadi kalau saya sekarang ngambil pepatah Arabnya, itu ada tuh pepatah berbunyi jarib wala takun arifan. Iya. Coba dulu. Nggak akan tahu. Gitu. Kita coba dulu, semangat dulu, niatnya baik, hasilnya akan sampai. Itu dulu. Jadi silaturahmi jangan lupa, karena silaturahmi membuat kita sampai tujuan kesejahteraan. Memperluas rezeki juga. Iya. Mencapai tujuan kesejahteraan itu adalah memperluas rezeki. Gitu. Kesejahteraan itu dalam segala hal. Gitu. Oke Bang, mungkin siap. Terima kasih banyak waktunya. Sukses. Terima kasih banyak obrolan. Salam kolaborasi Kongres. Toko ini nggak beres. Tapi udah beres. Harga tempe udah kita beresin. Udah tinggal beresin. UMKM udah tapi idenya kreatif. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.